Mau tidak mau, ya, jika presiden ya yang tadinya melanggar etika negara, ya menempatkan diri sebagai raja, bukan lagi sebagai presiden, ya, mau tidak mau rakyat dalam negara republik yang berdasarkan konstitusi, bukan bukan kerajaannya kita ya, tapi republik. Selamat malam. Ya, selamat malam para pemirsa. Waduh, ini seperti di TV saja. Ya, kita mau berbincang-bincang, atau ya kalau berbincang sih ada narasumber yang lain, tidak, saya cuma akan mau bicara sendiri. Baik, ada hal yang menarik sebenarnya, ya, dari satu pemberitaan, ya, pemberitaannya hari ini, ya, tanggal 31 Mei 2023. Judulnya adalah Jokowi menempatkan diri sebagai raja. Wah, bukan presiden. Ditulis oleh Syafril Sofyan. Ya, saya mau cari. Ya, saya cuplik dari berita yang sudah dimuat oleh voiceofindonesia.co.id. Ya, Jokowi menempatkan diri sebagai raja, bukan sebagai presiden. Ya, ya, ini menarik. Mudah-mudahan bisa jadikan, ya, pencerahan buat kita ya, buat kita. Ya, ini apa namanya? Saya harus pakai alat dulu nih. Ya, negara yang berbentuk kerajaan memang sang raja itu harus mempersiapkan dan memilih seorang pangeran untuk dimahkotai. Ya, tentunya sebagai pengganti dirinya, ya, meneruskan kekuasaan sang raja. Ya, tentunya demi negara kerajaan. Tetapi Indonesia bukanlah kerajaan. Indonesia adalah negara demokrasi yang berbentuk republik. Ya. Mungkin dalam hal ini Jokowi lupa atau tidak tahu, atau wawasan kenegaraan yang kurang, ya, bahwa Republik Indonesia adalah negara demokrasi yang mempunyai konstitusi. Ya, jauh berbeda, ya, daulat rakyat kalau di negara demokrasi dan bukan daulat raja. Ya. Tentunya menentukan dan memilih pengganti presiden adalah, ya, rakyat, demos kratos, rakyat. Artinya dengan kelupaan, ya, atau ketidaktahuan, atau ketidakpunya atau kurang wawasan, ya, Presiden Jokowi menempatkan dirinya sebagai raja. Ya, tentu ini jelas melanggar etika negara demokrasi. Ya, sementara melalui tindakan Jokowi sebagai presiden, ya tentunya sekaligus sebagai kepala negara, ikut cawe-cawe, berpihak, bahkan secara langsung ikut aktif menjadi, ya, ada kutipnya, tim ses untuk memenangkan pilihannya, ya, dengan alasan demi bangsa dan negara katanya. Namun Jokowi kan bukanlah raja, ya kan? Artinya di negara demokrasi seperti Indonesia sangat tidak tepat sikap seperti itu untuk bercawe-cawe.
berbahaya bagi tegaknya demokrasi, ya, serta keberlanjutan pemilu. Yang dimaksud adalah pemilu yang terselenggara, ya tentunya harapannya adalah jujur dan adil, tetapi ya tidak akan terbentuk jujur dan adil ketika Presiden Jokowi ikut menjadi tim ses. Ya, ya sebenarnya ya, tanpa Jokowi cawe-cawe saja kecurangan pemilu ya, dari pemilu ya tetap ada. Namun jika Jokowi yang ya mengabaikan etika demokrasi tadi, yang dirinya sebagai presiden tetap ngotot merangkap sebagai ketua tim ses salah satu capres, ya kekuasaan presiden ya tentunya tidak akan berpihak atau maksudnya tidak netral lagi, ya. Dan ini akan menyebabkan terjadi kecurangan yang berlangsung, ya tidak lagi kecurangan yang bisa sistemik, masif dan terstruktur. Kenapa demikian? Karena secara langsung atau tidak langsung semua kementerian atau badan, termasuk semua infrastruktur kepemerintahan yang berada di bawah presiden, ya seperti lembaga keuangan, ya, bank, lalu perusahaan-perusahaan yang di bawah BUMN, ada perusahaan BUMN, bahkan termasuk militer dan BIN, ya Badan Intelijen Nasional. Mau tidak mau, ya diperintah ataupun tidak, ya tentunya harus menuruti kemauan sang presiden. Ya jika demikian, jelas percuma kalau diadakannya pemilu 2024 dengan biaya yang sangat besar, ya kalau presidennya sudah tidak netral. Penyelenggara pemilu KPU itu dibiayai lebih dari 70 triliun, ya. Lalu pengawas pemilu ada Bawaslu itu 30 triliun, bahkan untuk pengamanan pemilu atau Polri ya itu anggarannya 20 triliun lebih, ya kurang lebih lah ya. Ya dipastikan ketiga lembaga itu ya yang berada di bawah kendali presiden, ya, bisa kita pastikan hasilnya tentunya sudah disiapkan siapa yang akan dimenangkan. Ya maklum perintah presiden. Ya jika presiden secara sadar melanggar etika negara berdemokrasi atau negara demokrasi, menempatkan diri sebagai raja, ya kan, bukan lagi sebagai presiden dan juga bukan sebagai kepala negara yang dipilih rakyat, ya, serta ya memaksakan keinginannya untuk menempatkan putra mahkota pengganti dirinya, ya sehingga hilanglah kedaulatan rakyat.